Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi jama'a alaina fi khatokati syahidiyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-hidayah bil abbas bin Abi Makan alaihi salam wa ila hadratin sahiri sadatina subhatul muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilin aina maqam masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya itisatil ladina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahuzu khususan ila hadrati radin masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto Koda Solo Sirohum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid darraini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahuzu ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqsidana wa maqsidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram
Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamim bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Khodim sebagai referensinya ya untuk kita jadikan bahan tafakur, mutolaah dan diskusi kita bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita bedah buku ini Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam. Amin. Serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan, kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, setelah kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Penyatuan daya para nabi. Halaman 58. Penyatuan daya para nabi. Para nabi dan rasul merupakan manusia yang dianugerahi daya dan kekuatan yang besar dari Tuhan
Meski secara fisik mereka itu meninggal, tetapi kekuatan atau sakti mereka tidaklah lenyap. Dengan adanya orang yang mengenang dan menyebut-nyebut namanya, mengenang dan menyebut-nyebut namanya, maka bertambah besarlah daya dan kekuatan mereka. Memang pada hakikatnya tiada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Tetapi daya dan kekuatan itu telah dijadikan kodrat bagi makhluknya. Dan makhluk-makhluknya mewujudkan daya dan kekuatan dari Tuhan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Kekuatan itu energi. Nah, kita sekarang menjadi tahu mengapa Nabi, Rasul, Wali, dan utusan-utusan Tuhan itu menampilkan kelebihan mereka secara berbeda-beda. Antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, Rasul satu dengan Rasul yang lain, Wali yang satu dengan Wali yang lain. Itu menunjukkan orang yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Mereka semua mendapat anugerah yang tinggi dari Tuhan semesta alam. Mereka semua bagaikan bintang-bintang di langit. Meskipun ketinggiannya berbeda-beda, tetapi bagi manusia biasa, mereka semua sama tingginya. Tingginya beda-beda. Dan di hadapan semua manusia, mereka tingginya adalah sama bintang. Padahal beda-beda itu tingginya. Besarnya pun berbeda-beda. Energinya pun berbeda-beda. Marilah kita lihat daya-daya yang dimiliki para nabi dan rasul yang ada di dalam Kidung Rumeksa ing wengi. Di kidung disebutkan kan daya-daya para nabi, para rasul. Nah, kita lihat sekarang. Daya Nabi Yakub dan Nabi Daud. Daya Nabi Yakub dan daya Nabi Daud. Ya. Dihadirkan sebagai pendengaran dan suara. Daya Nabi Yakub dan Nabi Daud itu dihadirkan Tuhan sebagai kekuatan mendengar dan suara, pendengaran dan suara. Contohnya, Nabi Yakub senantiasa mendengarkan sasmito dari Tuhan. Nabi Yakub, sehingga dia tidak percaya pada berita yang disampaikan oleh 10 anaknya yang mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala. Nggak percaya, walaupun banyak sumbernya dengan pernyataan yang sama, tapi dia tidak mau mengikuti kebanyakan orang. Nabi Yakub, ya, berdasarkan sasmito gaib yang didengarnya, dia yakin bahwa Yusuf masih hidup, tidak dimakan serigala. Meskipun kedua matanya telah buta. Jadi Nabi Yakub itu tunanetra. Tapi juga nggak mudah dibodoh-bodohin sama anak-anaknya yang 10 itu. Karena dia diberikan kekuatan mampu mendengarkan sasmito Tuhan atau sasmito gaib. Nggak mau ngikutin kebanyakan orang. Walaupun tunanetra. Kita ini kadang-kadang yang melek masih mau ikutan. Kenapa? Terpedaya dan tertipu dengan kepalsuan mereka, kebohongan mereka. Nah, Nabi Yakub tidak seperti itu. Nah, karena diberikan daya itu oleh Tuhan, daya kemampuan mendengar sasmito gaib atau sasmito Tuhan. Sedangkan Nabi Daud, yang Nabi Daud dikenal sebagai nabi yang sangat merdu suaranya. Walau suara merdu itu diidentikan dengan Nabi Daud. Suaranya bisa membuat orang terpesona dalam mendengarkannya. Begitu mendengar suaranya yang merdu itu, larut orang perasaannya. Makanya kita kadang-kadang mendengarkan lagu ya, tanpa kita sadari. Walaupun kita kadang-kadang sok-sok suci ya,
parang nggak boleh mendengarkan gitu ya. Padahal jempolnya itu mendut-mendut ya, jendit-jendit mengikuti alunan musik. suara. Rasa itu nggak pernah bohong, walaupun kita ingkar. Itu ya. Nah itu. Ini orang terpesona dalam mendengarkan. Suara yang merdu bisa menimbulkan kekuatan magis. Bisa menarik orang-orang yang mendengarnya. Orang dihipnotis itu cenderung disuruh mendengarkan omongan orang yang menghipnotis. Dan dia disiapkan. Dia kan ngomongin gini-gini terus nurut. Itu suara itu punya kekuatan magis. Tapi ya lembut, suara enak. Suara yang merdu merupakan titian menuju Tuhan. Suara yang merdu itu bisa menjadi titian menuju Tuhan. Makanya yang biasanya merdu-merdu itu suara wanita. Ya kan? Ya. Coba kalau didengarkan, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Cuma karena kadang-kadang kita ingkar, itu dianggap Aurat. Padahal nggak ada suara yang namanya laki-laki ya kan. Emang dasar ini ya kadang-kadang ngelamunnya aja jorok. Karena pikirannya ngeres. Nggak kudu ada suara. Ngeres aja. Bukan karena suara. Dengan meyakini sepenuhnya bahwa daya suara Nabi Daud akan menyatu dengan suara pembaca kidung. Diyakini bahwa suara merdu Nabi Daud itu bisa menyatu kepada suara pembaca kidung, pembaca doa. Berbeda, itu tawasul namanya. Makanya kalau tawasul itu mengenang dan menyebut, bukan cuma menyebut tanpa mengenang. Nah, kita nyebut-nyebut orang yang nggak kenal. Bagaimana mengenangnya? Paling-paling jari ini, katanya. Jadi usahakan harus ada penelitian supaya kita bisa mengenang gitu loh. Tawasul itu begitu. Maka suara si pembaca kidung itu akan memiliki daya dan kekuatan sebagaimana yang dimaksud dalam kalimat yang ada di dalam kidung, sehingga semua hama dan orang yang hendak menjahati pun menjadi berbelas kasih mendengar suara itu. Yang tadinya mau marah malah ngajak guyon, ya kan? Karena itu kan kekuatan tawasul. Caranya menarik tawasul, menyambung, menghubungkan menjadi menyatu. Ya. Sekarang daya Nabi Ibrahim. Daya Nabi Ibrahim dihadirkan sebagai nyawa. Daya Nabi Ibrahim dihadirkan sebagai nyawa. Orang Jawa menyebut Nabi Ibrahim sebagai orang yang nyawanya rangkap. Diobong oleh umpan. Dibakar dengan api unggun yang menggunung itu malah seger. Diyakini oleh siapa? Ibrahim itu nyawanya rangkap. Meski telah dibakar, bukan sekedar berjalan di atas bara. Begitu kayu bakarnya habis, dia keluar dengan selamat. Daya yang dapat membuat panasnya api terasa dingin, yang tidak dapat membakar, yang diharapkan kehadirannya. Makanya disebut Nabi Ibrahim nyawaku. Jadi doa-doa itu memberikan sugesti. Ada daya di dalam doa, tapi doa yang dipahami dan dia bisa mengenang apa yang diucapkan. Ini kan kita kadang mengucapkan cuman copy paste, nggak pernah meneliti dan tidak pernah berusaha untuk ingin tahu apa isi doa itu. Nah, cuman yang ngambil itu. Makanya ada hadis mengatakan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Orang Jawa itu pakai Jawa. Kenapa? Biar bisa dikenang dan dipahami. Sehingga bisa meresap.
Kita lebih seneng yang kita kan nggak ngerti. Malah seumur-umur bodoh terus. Bodoh terus, dungo terus tapi bodoh terus. Kenapa? Orang nggak ngerti kok dia itu minta apa. Gini betul? Makanya kadang-kadang salah paham. Itu. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai seorang nabi yang senantiasa memberdayakan akal pikirannya. Memberdayakan akal pikirannya. Karena apa? Di dalam Islam syarat wajib itu selalu berakal. Kalau nggak berakal nggak kena kewajiban. Dan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak moyangnya, kakek moyangnya para nabi. Dia sangat terkenal memberdayakan akal pikirannya. Nah, ini nanti masuk ke rumus fisika. Dalam hal ketuhanan, dia tidak bisa menerima apa yang disebut Tuhan oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar Ibrahim sudah membicarakan tentang Tuhan, tapi Nabi Ibrahim tidak mau percaya begitu aja. Nggak mau dia. Dia berpikir dulu, dia meneliti dulu, mengadakan observasi ya, apa? Observasi. Dia senantiasa mencari. Dia telusuri keyakinannya sendiri. Dia telusuri keyakinannya sendiri. Berdasarkan kekuatan pikirannya, dia akhirnya sampai pada pemahaman Tuhan yang sebenarnya. Sampai pada pemahaman Tuhan yang sebenarnya. Dia tak terjebak oleh Tuhan yang tertangkap indera. Tuhan bukan hanya diakui keberadaannya, tapi juga diyakini sedalam-dalamnya. Keyakinannya yang luar biasa yang ditopang kekuatan pikirannya terhadap keberadaan Tuhan, membuatnya tidak takut terhadap tekanan dan ancaman masyarakat sekelilingnya. Bahkan tidak takut sama sekali terhadap kekuatan raja. Keren. Keyakinannya yang luar biasa itulah yang membuat tatanan molekul-molekul dalam tubuh dan pakaiannya menjadi tak terbakar. Bagi orang biasa api tetap panas dan membakar sifatnya, tapi tidak bagi orang-orang yang memiliki keyakinan luar biasa. Tak membakar bagi yang mampu mengerahkan kekuatan pikirannya. Baik keyakinan maupun kekuatan pikiran bertemu pada titik yang sama. Hanya saja kekuatan yang muncul dari keyakinan disebut mukjizat. Ini diberikan para nabi. Bila pada nabi dan karomah pada para wali. Nah, kalau itu hasil olah pikiran pada orang biasa bisa disebut maunah. Lidah Jawa nyebut mangunah. Atau istidrot. Maunah bila itu wujud dari pertolongan Tuhan, dan disebut istidrot bila merupakan pamer kekuatan. Pamer kekuatan. Singkatnya, maunah tidak untuk dipertontonkannya. Tidak boleh dipertontonkan. Gunakan. Nah, sekarang buat pameran. Makanya selanjutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebut dalam kidung tersebut agar daya Nabi Sulaiman menjadi kesaktian bagi pembaca kidung. Sulaiman adalah nabi, rasul, dan sekaligus raja. Nabi, rasul, raja kaya. Sulaiman. Dia disebut sebagai seorang nabi yang menguasai angin.
dan bahasa binatang. Bukan di mana orang, angin dikuasai. Binatang dia mengerti bahasanya. Serta dikuasainya pula tentara yang berasal dari sukunya sendiri. Orang asing dan jenderal-jenderal perang yang ulung-ulung bagi yang memahami kekuatan dan daya magis, kesaktian yang dimiliki Sulaiman luar biasa. Dia bukan cuma bisa menguasai jamaahnya, tapi tentara-tentara dari luar-luar yang para jenderal bisa dikuasai sama Raja Jin takluk sama Sulaiman. Sekarang Nabi Yusuf terkenal kegantengannya, rupawan. Ketika seorang wanita melakukan selamatan 7 bulanan bagi calon bayi yang dikandungnya pertama kali, yang di Jawa disebut tingkepan. Buah kelapa mudanya digambari laki-laki ganteng dan perempuan cantik. Biasanya gambar Arjuna dan Woro Sembodro atau Sri Kandi. Harapannya anak yang lahir ini atau anak yang lahir itu kalau lelaki akan ganteng seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan akan cantik seperti Zulaikha istrinya. Dengan kidung ini tidak berarti wajah pembacanya berubah, tapi auranya atau pancaran cahayanya yang berubah. Roman mukanya yang berubah menjadi teduh, menjadi menarik orang yang memandangnya. Jadi asal ketemu ngelihat wajahnya aja adem. Dia bukan kepengen apa-apa, pengen ngadem ketemu itu. Ketemu adem aja rasanya. Yang tadinya gedek, yang tadinya galuh, ketemu itu adem. Ingin berteduh. Kenapa? Bukan orangnya ganteng kayak Nabi Yusuf karena tingkepan, tapi auranya, pancaran. Seneng. Bukan berarti tutur katanya lembut, enggak ya, beraukan, tapi orang dengerin adem aja, enak aja. Nah, jadi menjadi teduh, menjadi menarik orang yang memandangnya. Belas kasihan timbul bagi yang mau menjahatinya. Tadinya mau jahat, giliran ketemu ngopi bareng, bercanda sama-sama, malah memberikan dukungan. Nggak jadi. Dari wajah juga bisa dikenali keadaan jiwa seseorang. Apakah ia sedih, gembira, kesakitan, bahagia, ataupun lagi marah. Itu dari wajah orang bisa kelihatan. Lagi seneng apa enggak? Ini orang tersinggung dengan omongan saya apa tidak? Itu kelihatan dari wajahnya. Kalau tadinya jelas sama maksiut, nggak jelas. Kerosong, gitu. Ya. Nah itu namanya bahasa tubuh. Sekarang daya Nabi Idris. Daya Nabi Idris dihadirkan pada rambut. Kenapa? Rambut adalah pelindung kepala dan sekaligus mahkota wajah rambut itu. Dalam Al-Quran nama Idris hanya disebut 2 kali. Nama Idris cuma 2 kali di Quran disebut, yaitu Quran surat Maryam ya, 19 ayat 56, surat 19 ayat 56, dan Al-Anbiya ayat 85, surat 21 ayat 85. Hanya 2 ayat itu di Al-Quran. Dalam ayat-ayat tersebut Idris digolongkan sebagai nabi yang sidik, Nabi Idris, dan sabar. Bukannya sidik tapi juga sabar. Sidik ialah orang yang senantiasa berbuat kebenaran dan ucapannya setulus hatinya, tidak mengada-ada. Apa adanya, tidak copy paste. Tulus apa adanya. Jadi orang yang senantiasa berbuat kebenaran dan ucapannya setulus hatinya.
Orang yang sidik merupakan orang yang mampu dalam praktek dan bukan hanya ngomong atau pandai teori. Sedangkan orang yang sabar dapat dipahami sebagai orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, menahan diri dari berbagai godaan, dan mengikuti prosedur yang benar dalam meniti hidupnya. Daya Nabi Iblis dihadirkan pada rambut agar daya sidik dan kesabarannya bisa menjadi pelindung, agar menjadi peneduh dan pelindung dari berbagai terpaan godaan dan bencana dalam hidup ini. Awalnya Nabi Idris. Selanjutnya keempat sahabat Nabi disebut juga dalam hitung. Ya. Selanjutnya keempat sahabat Nabi Muhammad disebut, dimulai dari Ali, lalu dilanjutkan dengan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Urutan ini memang tidak sama dengan urutan masa kekhalifahannya. Urutannya terbalik. Kalau di kekhalifahan Ali belakangan, tapi di urutan kidung justru Ali nomor 1, baru Abu Bakar, Umar, Utsman. Masa kekhalifahan dimulai dari Abu Bakar dan diakhiri dengan Ali. Urutan sahabat dekat Nabi dimulai dari Ali yang secara biologis memiliki hubungan yang sangat dekat, paling dekat dengan Rasul jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Itu ya. Ali adalah sepupu dan menantu Rasul, suami Fatimah, putri bungsu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Ali disebut sebagai pintu gerbang kota dan Nabi adalah kotanya. Kalau Ali pintu gerbangnya, Nabi Muhammad adalah kotanya. Atau Ali sebagai pintunya, sedangkan Nabi gudangnya ilmu. Kalau Ali pintunya ilmu, Nabi Muhammad gudangnya ilmu. Jadi kalau mau ngambil ilmunya Nabi, ambil lewat Ali, karena Ali yang menjadi pintu gudang. Nah, kalau pintunya nggak dibuka, ya nggak dapat ilmu, nggak bisa masuk gudang, nggak bisa ngambil ilmu. Dalam khosanah Jawa, dia dilambangkan sebagai kulit manusia. Apa artinya? Jika ada Ali dihadirkan sebagai kulit bagi sang pembaca kidung, yang diharapkan adalah perlindungan. Sebagaimana kulit itu melindungi tubuh manusia, juga sebagai pintu rasa manusia. Jadi kulit, pintunya adalah kulit. Jika tingkat rasa seseorang itu tinggi, maka kulitnya bagaikan radar. Kalau rasa seseorang itu tinggi, maka kulitnya bagaikan radarnya, pintu rasa. Dilihat dari sudut sejarah Islam di Nusantara, maka Islam yang pertama kali diperkenalkan di Nusantara ini adalah Islam yang bersumberkan pada Ali. Karena Ali adalah menantu Rasulullah. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa menyaksikan adat untuk memperingati Sayyidina Husain, putra Ali dan sekaligus cucu Rasulullah, pada setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Suro bagi orang Jawa. Jadi wajar sekali bila daya pada Ali dipandang Sunan Kalijaga sebagai daya pada kulit. Menurut pandangan Sunan Kalijaga. Abu Bakar, Umar, dan Utsman dihadirkan sebagai daya yang mendukung eksistensi darah. Eksistensi darah, daging dan tulang, darah, daging, dan tulang. Secara keseluruhan, sahabat empat memang merupakan kulit, darah, daging, dan tulang. Sahabat empat itu bagi kebangkitan umat yang baru pada masa itu, yaitu umat Islam.
Maka daya keempat sahabat itu dihadirkan dalam kekuatan doa untuk keselamatan lahir dan batin bagi pembacanya. Banyak itu. Tawasulnya begitu. Kemudian daya Siti Fatimah. Daya Siti Fatimah dihadirkan sebagai sumsum. Sel darah diproduksi di dalam sumsum. Dan darah bagaikan nyawa kita. Kekurangan darah atau darah berhenti mengalir di dalam tubuh menyebabkan kematian. Nah, menghadirkan daya Fatimah dimaksudkan untuk menghadirkan daya hidup yang mengalir di dalam tubuh manusia. Bukan hanya daya yang bersifat material yang dibutuhkan untuk hidup, daya halus atau imaterial juga diperlukan. Sedangkan daya ibunda dari Nabi, yaitu Siti Aminah, dihadirkan sebagai kekuatan jasmani, kekuatan wadahnya zat hidup. Daya yang dikandung oleh Ibu Aminah lah yang menyebabkan hadirnya Kanjeng Nabi. Kehadiran dayanya pada pembaca kidung untuk membangun kekuatan tubuh, kuat untuk menolak petaka yang datang, juga kuat untuk menerima amanat yang luhur. Daya Nabi Ayub. Daya Nabi Ayub dihadirkan untuk menjadi sebuah kekuatan bagaikan kuatnya usus Nabi Ayub tuh. Nabi ini dikenal dengan ketabahan dan kesabarannya. Pembacanya diharapkan bisa menjadi orang yang tabah dan sabar dalam pergulatan hidup ini. Daya Nabi Nuh menjadi kekuatan jantung, yaitu jantung kehidupan. Tak pernah putus asa dalam menunaikan tugas, tak pernah membangkang dalam mengemban amanat. Lalu daya Nabi Yunus dihadirkan sebagai kekuatan otot yang mampu menahan kekuatan negatif yang menelannya. Nabi Yunus. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dihadirkan sebagai daya mata. Fungsinya untuk mampu melihat kenyataan hidup ini, mampu melihat kenyataan hidup ini. Orang kenal Nabi Muhammad kok nggak bisa melihat kenyataan hidup, kok masih tertipu, kok masih seneng apa namanya dihapusi, kok masih seneng apa namanya ya kepalsuan. Nah itu perlu dipertanyakan. Padahal umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini sebagai Nabi terakhir dihadirkan sebagai daya mata. Fungsinya untuk mampu melihat kenyataan hidup ini, baik itu untuk melihat alam lahiriah maupun yang batiniah, baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Nah, akhirnya terwujudlah manusia yang eling lan waspodo, selalu zikir, ingat kepada Allah, dan waspada, selalu berpikir dalam mengambil tindakan. Tajamnya sorot mata membuat seseorang mampu menyadari keadaan di sekelilingnya. Tajamnya sorot mata, peka terhadap apa yang dilihat, enggak dilohom aja gitu. Itulah dayanya daya Nabi Muhammad. Kita benar selawatnya banyak sudah, cuman selawat yang kosong, tidak pernah dipahami dan tidak pernah bisa mengenang keberadaannya. Itu yang jadi masalah. Nah, mampu menyadari keadaan di sekelilingnya, juga awas akan kemungkinan negatif yang akan menimpa. Awas ya, ada negatif, terus ada antisipasi. Itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian mengenai Rasul. Mengenai Rasul
dalam khazanah Islam Jawa memang diucapkan tersendiri. Rasul diucapkan tersendiri. Ini yang harus kita paham ini. Di Quran pun beda. Nah, di Al-Quran itu ada sebutan Ahmad, ada sebutan Muhammad. Muhammad bukan Rasul. Ya, mengenai Rasul dalam khazanah Islam Jawa memang diucapkan tersendiri karena yang dimaksud dengan Rasul dalam pandangan Jawa adalah sang perantara antara yang ilahi dan yang manusiawi. Rasul itu perantara dari ilahi kepada manusiawi. Rasul yang menjadi perantara antara Tuhan dan hambanya. Itu Rasul. Pengantar antara Tuhan dan Nabi. Ya. Daya sang perantara ini dihadirkan pada air muka, paras atau pancaran wajah. Keberhasilan seseorang dalam berdakwah, keberhasilan seseorang dalam berdakwah amat dipengaruhi air mukanya. Oh, lihat wajahnya dia ribet, memet, ruwet gitu ya, orang nggak suka. Ya. Minimal penuh canda tapi bermakna ya gitu. Jadi membuat orang itu rindu. Rindu apa? Segala-galanya gitu ya. Katakan terung. Itu ya. Keberhasilan seseorang dalam berdakwah amat dipengaruhi air mukanya. Bukankah banyak yang mengagumi orang yang pancaran wajahnya sejuk dan kalem? Sungguh roman muka dapat mewakili keadaan batin kita. Mari keadaan batin. Semua daya para nabi dan sahabat ada dalam naungan daya Bapak Adam dan Ibu Hawa yang menjadi nenek moyang umat manusia. Nah, itu semua daya tersebut dihadirkan dan disatukan di dalam satu badan. Dihadirkan dalam satu badan. Tuhan memberikan daya dan kekuatan kepada kedua nenek moyang tersebut. Dari keduanya daya diwariskan kepada anak cucu mereka. Itu diwariskan pada anak cucu mereka. Daya itu menjadi berlipat ganda pada segenap nabi dan rasul serta para sahabat. Lalu daya itu disatukan dan dihadirkan oleh sang pembaca kidung suci. Nah, maksudnya saya bacakan sedikit nanti kalau nggak selesai dihabiskan minggu depan ya. Kita cari titik. Sekarang tauhid versus syirik. Nah, ada tauhid lawan syirik. Nah, yang kita bahas sekarang. Syirik apa tauhid? Bagi orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan Wahabiyah, ajaran dan pengamalan Kidung Remeksa ini mungkin dianggap perbuatan syirik. Nah, jauh dianggap syirik. Perbuatan menyekutukan Tuhan. Mengapa? Karena pandangan Wahabiyah merupakan keyakinan sederhana yang khas padang pasir. Jangankan kidung, ziarah kubur saja dapat dianggap syirik. Ziarah kubur aja dianggap syirik. Lain halnya dengan agama Islam yang berkembang di luar Jazirah Arab, lebih-lebih di tanah Jawa. Di pulau ini agama Islam bertemu dengan budaya dan peradaban yang telah mapan. Di Jawa ini peradabannya telah mapan, budayanya mapan. Bukan hanya mantra yang jika dibaca oleh orang-orang tertentu dapat menghasilkan daya dan tenaga gaib. Pusaka semacam keris, tombak, gamelan, dan kereta dapat diisi tenaga gaib. Daya dan tenaga hasil dari pengamalan tirakat
oleh sang pengamal dimasukkan ke dalam pusakanya. Untuk apa? Ya agar secara otomatis bisa difungsikan bila keadaan membutuhkannya. Jadi jangan heran bila mereka yang disebut para wali songo itu pun menyandang keris dan mempunyai senjata atau pusaka yang bertenaga gaib. Wali-wali pakai keris. Sunan Giri misalnya dikenal memiliki pusaka Kolomunyeng. Keris ini Sunan Giri itu jenis Kolomunyeng. Jadi mana Pak Wato nganggo keris aja wam, Pak Wato musyrik. Sunan Giri itu kerisnya namanya Kolomunyeng. Kolom. Dari kata kolam munyeng, ya. Aslinya kolam munyeng. Ya. Kolam itu artinya pena, munyeng itu muser. Jadi kolam munyeng itu pena yang bisa berputar sendiri. Ya. Sunan Giri itu kan kekuatan gaib. Loh, kenapa kita bisa dijajah bangsa asing bila kita mampu membangkitkan tenaga gaib yang sulit ditandingi? Karena kita diadu domba dari dulu. Dan misalnya saya dulu diadu domba, ada nyanyiannya, adu domba, adu domba, adu domba, itu terus. Sehingga bangsa menjadi lemah karena diadu domba. Nah, orang-orang kita diadu sesama orang-orang kita. Trunojoyo diadu dengan orang-orang kita yang membela kepentingan bangsa Belanda. Diponegoro diadu dengan tentara Mataram yang mendukung Belanda bercokol di bumi Nusantara. Bahkan adu domba orang asing itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Itu yang membuat kita lemah. Oke? Nah iya, itu harus disadari bro. Hati-hati jangan mudah terprovokasi. Kekuatan-kekuatan metafisik itu masih bisa kita saksikan melalui televisi. Kulit yang tak luka oleh pedang atau tak tembus oleh peluru masih bisa kita tonton. Debus yang mengerikan itu masih dipertontonkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa orang asing yang telah divonis mati oleh para dokter justru sembuh di pulau ini setelah mereka menjalani pengobatan alternatif. Udah divonis mati, dibawa ke Jawa, pengobatan alternatif malah sembuh. Nah, keren. Itu semua wujud dari daya, tenaga, dan kekuatan alam supranatural namanya. Alam metafisik yang dikuasai oleh orang-orang tertentu di bumi Nusantara ini. Energi metafisik ada yang positif dan ada yang negatif. Energi positif memancarkan radiasi yang lembut, membuat batin tenang, pikiran menjadi jernih. Sedangkan energi negatif membangkitkan gejolak nafsu, mendorong timbulnya rasa keakuan, sombong, serakah, hati dipenuhi ambisi, pikiran dipadati obsesi. Jika energi yang positif mendorong tumbuhnya cinta kasih untuk meraih kebahagiaan, maka energi yang negatif justru memunculkan kebencian dan kedengkian. Yang positif menuju keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan dalam hidup. Sedangkan yang negatif menuju keberantakan, membuahkan konflik, melanggengkan penderitaan, kehidupan yang carut marut. Energi metafisik yang positif disebut daya dan kekuatan ilahi, sedangkan energi metafisik yang negatif disebut sebagai kekuatan setan. Kedua macam energi itu dapat dieksplorasi. Hasil eksplorasi yang positif adalah tolak balak atau preventif, usaha pencegahan. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus sekarang belum apa-apa diobati dulu ya.
urung lara wis diobati. Ya iya. Pencegahan dulu baru berobat. Iya. Pencegahan terhadap penyakit dan petaka juga bersifat penyembuhan. Sedangkan yang negatif sifatnya penghancuran, pemusnahan. Jika eksplorasi yang positif untuk pembangunan, maka yang negatif untuk perusakan, untuk kedzaliman. Oke. Untuk mengeksplorasi energi metafisik perlu laku. Laku itu suluk. Perlu laku, suluk atau amalan tertentu. Baik itu untuk mendapatkan yang positif maupun yang negatif. Tapi perilaku untuk memperoleh yang negatif menyeramkan, sifatnya mudorot, batil. Misalnya untuk menguasai ilmu sihir dan sejenisnya, perlu meniduri sejumlah perawan atau mengorbankan anggota keluarga atau menghisap darah bayi sebagai tumbal atau menusukkan senjata, misalnya pedang, keris, tombak, mando, dan lain-lain ke perut senjata atau perawan. Karena itu sihir, santet, teluh, dan sejenisnya diharamkan dalam agama Islam karena semuanya itu perbuatan dolim. Ya, ini dulu ya. Nanti kita tafakuri, kita diskusikan bersama. Kalau ada hal yang mau ditanyakan nanti sambil ngopi-ngopi, sambil santai rokokan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan mutakin. Amin. Yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, mari kita diskusikan bersama-sama sambil ngopi dan rokokan bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.